Shalom semuanya. Sementara kita ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan untuk semua bangkit berdiri. Kita membaca Mazmur secara bersama-sama, diambil dari Mazmur pasal 28. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang akan turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Balaslah kepada apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadamu. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri saudara. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita, bersyukur Tuhan. Yes Tuhan. Pujian kita. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Bermazmur bagimu selama
kasih ya Bapa. Kau baik Tuhan, Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Ini yang kami mau renungkan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Yes Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka Haleluya. Saya persilakan kepada yang bawa doa syafaat. Haleluya Yesus. Mari kita bersatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Ya Rabba kaya Rabba laba syik ya Rabba. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau terus bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, yang Kau telah limpahkan atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau naikkan setiap doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa Tuhan Yesus ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau urapi ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa Tuhan, biar Engkau yang berdaulat atas ibadah kami ya Bapa. Mari Tuhan Tuhan urapi Tuhan dari depan Tuhan sampai belakang Tuhan, seluruhnya Engkau urapi ruangan ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Kami halau Tuhan setiap Tuhan Yesus kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang tidak senang Tuhan dengan adanya ibadah ini Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup pukul setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan Yesus setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Kau memberkati WL Singer, pemain musik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus, mereka persembahkan untuk Engkau ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap PDP, PDM yang ada Tuhan Yesus tempat ini. Engkau berkati kehidupan mereka ya Bapa. Engkau berkati Tuhan keluarga mereka Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan Engkau yang tahu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang turut campur tangan Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Ibu Gembala kami dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus keluarganya Tuhan, anak menantu cucunya Engkau berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pelihara beliau Tuhan, seluruh keluarganya Tuhan dengan kasih sayang-Mu yang sempurna ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau juga berikan kesehatan, kekuatan atas beliau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa jemaat-Mu Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan saat ini yang lemah, kiranya Engkau kuatkan Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Yang berbeban berat kiranya Tuhan Kau
angkat beban mereka Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari apapun Tuhan, dari setiap masalah yang jemaat-Mu hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu boleh terus berserah kepada-Mu Tuhan Yesus, dan mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan tetangga kami Tuhan, samping depan kiri kanan belakang Tuhan. Kau berkati dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau jangkau Tuhan setiap jiwa-jiwa di lingkungan Kedaung-Wetan ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan desa Kedaung-Wetan juga Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Berikan keamanan Tuhan, kesejahteraan atas desa Kedaung-Wetan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan Yesus untuk ada acara Natal Tuhan pada minggu besok Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang turut campur tangan semuanya ya Bapa. Engkau memberkati perayaan Natal kami Tuhan Yesus pada hari tanggal 19 nanti Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menyambut kelahiran-Mu dengan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap cuacanya, Engkau berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap dana-dana yang diperlukan Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan mencukupkan segalanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus dari wabah penyakit yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja di dalamnya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami saat ini boleh terlepas Tuhan dari segala masalah yang ada Tuhan di bangsa kami Tuhan. Itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Mari Tuhan selanjutnya kiranya Engkau yang pulihkan kembali Tuhan Yesus. Engkau yang lawat bangsa kami Tuhan Yesus. Marilah Tuhan biarlah banyak roh pertobatan terjadi di bangsa Indonesia ya Bapa. Kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Engkau memberkati Bapak Wakil Presiden kami, bahkan seluruh menteri dan jajarannya Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai yang terendah Engkau memberkati ya Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Engkau Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa yang ini dengan adil dan bijaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Boleh saya undang semua tetap berdiri. Karena sebentar lagi Natal, jadi semua bersukacita, amin. Boleh angkat tangan yang hari ini bersukacita. Kita mau angkat satu pujian kita. Muliakan Tuhan.
pujian kita mau naikkan syukur kita. Amin. Bersekutu Tuhan. Yes Tuhan. Sungguh indah
Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau ada bersama kami Tuhan. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan sentuhan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan ini. Biarlah pesan ini boleh sampai kepada umat-Mu. Umat-Mu dikuatkan, umat-Mu dimerdekakan, umat-Mu disembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom juga yang mengikuti ibadah online ya. Puji nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kita akan merayakan Natal di sini tanggal 19. Jangan lupa ya. 19 ada yang jam 10, ada yang jam 1. Kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Saudara, pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang temanya itu penyembahan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Coba suaranya di stop dulu ya. Saudara, hari-hari ini begitu kita melihat goncangan yang terjadi ya. Gunung meletus saudara ya. Penyakit, virus-virus bermunculan. Laut bergelora, terjadi tsunami saudara. Semua sudah tergenapi. Hari-hari ini kita apa santai terus? Apa sungguh-sungguh kita menyembah kepada Allah? Apakah penyembahan kita itu berkenan kepada Allah? Saudara, waktu saudara berdoa menyembah Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan ada, Tuhan hadir di saat engkau berdoa. Amin. Saudara harus rasakan kasih Tuhan. Setiap hari kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Sebab hari ini hari yang jahat saudara ya. Saudara mengalami goncangan perekonomian. Alami saudara? Enggak? Amin saudara ya. Mari kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Jangan main-main lagi saudara sekarang ya. Ke gereja udah jangan ngantuk saudara. Jangan tidur, persiapkan ya. Jangan begadang. Hari Minggu besok persiapkan. Saya mau datang kepada Tuhan. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan saudara. Hidup itu bukan penyesalan, ada penyembahan saudara ya. Hidup kita ini penyembahan di hadapan Tuhan, bukan menyesali hidup ya. Dengan goncangan yang ada perekonomian, rasanya kita takut ya. Hari depan kayaknya wah bingung. Ada yang bingung? Puji nama Tuhan, gak ada yang bingung. Ada yang bingung dengan masa depan? Puji Tuhan, luar biasa jemaat sini. Kuat, amin. Kita enggak boleh takut, kita enggak boleh khawatir. Karena kita bersama Yesus. Lakukan perkara-perkara yang besar. Sekalipun keadaan yang tidak enak, yang membingungkan, perekonomian digoncang, tapi kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Saudara, kita enggak perlu khawatir ya. Orang yang khawatir, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, kita takut apa? Bingung? Apa terus semangat saudara? Semangat? Hadapi hidup ini, apapun yang kita nggak tahu, apa yang terjadi ke depannya saudara, ya.
Kita nggak tahu, saudara, apakah kita masih hidup untuk hari besok? Ya, hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Hidup mati kita Tuhan yang menentukan. Amin. Bukan kondisi keadaan sekarang, bukan penyakit, virus-virus yang bermunculan. Habis corona apa namanya, saudara? Ekron ya, Omikron, saudara. Ya, apa kita takut? Saudara, ingat firman Tuhan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Mati hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan virus, saudara. Amin. Saudara, mari hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Beri penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, waktu Abraham memberikan persembahan kepada Tuhan, anaknya Ishak, dia, saudara, anaknya masih hidup seger, saudara. Enggak idiot. Tapi dia mau melakukan persembahan yang terbaik. Amin. Makanya saudara, kalau datang kepada Tuhan, beri yang terbaik. Ya. Engkau punya baju, beri yang terbaik. Siapkan untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan udah jam 12 masih chat. Ya, masih main HP ini, masih main game. Saudara tahu besok mau datang ibadah, ya. Kalau tidurnya kurang dari 8 jam, saudara pasti saudara ngantuk. Amin. Maka persiapkan, beri persembahan kepada Tuhan. Amin ya saudara. Saudara, umat muslim aja kalau memberikan korban, korbannya yang cacat apa yang itu, saudara, yang sakit, ya, dia cari yang terbaik, yang tidak bercacat, yang tidak kakinya pincang, saudara. Apalagi kita tahu Allah kita Allah yang menjamin hidup kita. Dia yang memberikan kita kekuatan. Mari saudara, kita buka di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12. Bisa ditayangkan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan kita harus mempersembahkan hidup kita yang hidup, yang berkenan, yang kudus kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, jangan main-main, saudara. Jangan masih, saudara, jujur, saudara lihat apa? Ayat-ayat, ya, bukannya lagi chat ya, saudara ya. Tuhan lihat di sorga, amin. Ya. Mari saudara kalau datang kepada Tuhan, persembahkan. Persembahannya yang hidup. Bukan yang ngantuk datang ke gereja. Ya. Yang berkenan. Kalau saudara mempunyai salah, suami istri mau ke gereja, waduh, ribut, cepat engkau berdamai. Amin. Persembahkan yang hidup berkenan, yang kudus. Itu ibadah kita yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Apa anggota tubuh kita, saudara? Saya mau yang
saya mau belajar ini yang dari mata kita. Saya kupas ini yang dari mata, saudara ya. Sebab anggota tubuh kita banyak ya. Apa? Mata, hidung, telinga, tangan, kaki. Tapi yang saya mau bagikan itu tentang mata, saudara. Ya, hati-hati, saudara, dengan mata. Persembahkanlah matamu. Jadi kita boleh mempersembahkan mata ini, saudara, melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, bukan yang kudis, saudara. Ya, yang kudus itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, setiap hari jangan nunggunya sinetron. Amin, ibu-ibu. Oh, di sini enggak ada. Udah lulus WCB, dia tahu mana yang terbaik. Ya. Dulu itu saya, Pak Abi sering tegur saya. Sekarang bertobat. Amin. Ibu-ibu semua sudah enggak lagi. Setiap hari nunggunya jam tayangnya jam berapa ini. Cepat-cepat masak, cepat-cepat siapin suami makan. Jangan sampai dia gua nonton sinetron dia ngomel. Benar Pak, benar. Saya gitu. Dulu saya ngaku, saudara, ya, orang yang mengaku diampuni dosanya. Benar gak Pak Abi? Iya katanya, saudara ya. Wah. Saya tanya dulu, benar gak ini Tante Lili ya ngomongnya? Saudara, ada ya? Ada ibu-ibu pasti ingat Bantu Kami Dewa. Pasti apal dia tuh. Film apa itu? Kalau ada masalah bilang Bantu Kami Dewa, katanya. Pasti apal itu ibu-ibu ya. Dulu itu penggemar saya juga, saudara ya. Tapi sekarang bertobat. Amin. Mau lebih hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita udah. Masih ada yang lihat gambar porno, andengan-andengan yang porno. Gampang, tinggal ngetik, tinggal cari di HP. Kita bertobat, amin. Kita mau menjadi penyembah yang benar, yang berkenan, yang kudus. Gimana kalau kita masih melihat yang seperti itu? Apakah kita itu penyembah yang kudus, penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita masih lihat hal-hal yang seperti itu. Di sini firman Tuhan dikatakan Lukas 11 ayat 34. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, kita tinggal memilih. Hidup kita mau terang apa gelap? Tubuh kita ini mau terang apa gelap? Pilihan di tangan Anda. Ya, saudara lihat orang yang kalau orang yang suka dengar pujian, dengar khotbah-khotbah di YouTube, dengar banyak firman Tuhan, pagi-pagi setelahnya lagu pujian, maka terang seluruh tubuhnya. Amin. Apa benar saudara? Pakai lampu kali terang. Itu firman Tuhan katakan, kalau matamu baik maka teranglah seluruh tubuhmu. Saudara mau terang tubuhnya? Amin. Lakukan firman Tuhan. Banyak dengar pujian, maka imanmu akan bangkit. Banyak dengar khotbah. Banyak di YouTube saudara boleh cari supaya imanmu kuat. Ya, engkau tidak tergoncang dengan situasi yang ada. Kalau matamu gelap, maka seluruh tubuhmu akan menjadi apa? Gelap. Orang yang suka lihat gambar-gambar yang porno, pasti dia chatnya hal-hal yang porno juga, stikernya. Saudara jangan tuduh, lihat dari dia cara menchatnya, lalu WA saudara, ya. Tapi di sini kedaulatan enggak, ya. Amin. Dia kasih stiker, mantap. Yes. Haleluya, gitu stikernya. Amin. Puji Tuhan. Terus gambar malaikat, ya. Itu
orang-orang yang terang. Amin. Tapi kalau orang gelap, saudara, ya, kalau dikasih gambar begitu hapus. Hapus apa dilihatin? Halo bapak-bapak? Hah? Kalau dikasih stiker gambar porno itu dilihatin apa dihapus? Sedikit ini yang ngejawab, hapus. Disimpan katanya. Waduh, ada yang jawabnya disimpan. Ampuni Tuhan. Ya. Jemaat di sini nggak ada, ya, di luar sana. Di sini sudah bertobat, di sini sudah berubah, di sini sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Anak-anak kebanggaannya Allah. Mata Tuhan itu ada di segala tempat. Saudara mau melakukan apa, suami nggak tahu, istri nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Gampang saudara. Saudara bisa bersembunyi di kamar, ya, melihatnya. Lagi ngapain mah? Waduh, nih lagi baca Alkitab. Waduh, keren ya, bagus ya. Lagi ngapain Pak? Lagi baca Alkitab, ya. Nggak taunya lagi lihat gambar-gambar yang mesum. Istri, suami, anak nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan ada di segala tempat. Biarlah mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita jangan gagal fokus. Terus pandang Tuhan. Saudara ingat Daud, dia gagal fokus lihat Batseba mandi. Saudara, bukannya langsung mukanya dibuang, ya, dia liatin, saudara. Benar apa benar? Makanya terjadi kebablasan ini Daud, ya, langsung berlanjut, saudara. Dia mengingini Batseba itu karena melihat. Amin. Bapak-bapak di sini semua enggak, matanya tidak melihat hal-hal yang seperti itu. Amin. Kalau begitu dikirim, jangan terus dilihatin. Amin. Terus disimpan lagi katanya. Jangan sampai seperti Daud, berkelanjutan, ya, sehingga dia berbuat dosa, ya, berkepanjangan. Jangan hari-hari ini terus kita memandang kepada Tuhan seperti seorang hamba laki-laki memandang tangan tuannya, seperti seorang perempuan memandang tangan nyonyanya. Begitulah kita memandang kepada Tuhan. Amin. Mari hari-hari ini kita mau gunakan mata kita dengan baik, ya, supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan benar, supaya kita menyembah Allah yang kudus. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Kita jangan permainkan waktu kita menyembah, waktu kita sungguh-sungguh menyembah, saudara. Tuhan lihat hati kita, ya. Coba saudara, waktu saudara menyembah Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, kok ini kenapa ya? Enggak ada sejahtera, enggak ada damai. Saudara cek iman saudara, cek hati saudara. Ya, jangan duit aja dicek, saldonya ada berapa, saudara. Hatimu harus dicek. Apa selama ini yang kamu masuki dalam hidupmu, dalam hatimu? Apakah firman Tuhan? Apakah hal-hal yang buruk? Sudahkah kita menjadi terang, ya, bagi dunia ini? Lewat hidup kita, lewat perkataan kita. Sebab apa yang ada di dalam hati itu keluar. Amin. Apa yang ada di dalam hati itu keluar. Ya. Kalau kita banyak firman Tuhan, kita banyak dengar khotbah-khotbah yang ada saat hamba Tuhan berkhotbah di sini, sudah lakukan firman Tuhan, itu ada yang keluar dari mulut kita.
yaitu firman Tuhan. Jangan ada orang punya masalah, lagi sakit, waduh udahlah itu mau cepat-cepat mati. Saudara, bukannya didoain, dikuatkan. Karena hidup dalam hati kita ini banyak firman Tuhan. Maka firman itulah yang keluar di dalam hati kita. Di sini dikatakan, saya buka lagi Matius 5 ayat 29. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalau mata kita ini nih yang satu jahat, saudara, firman Tuhan cungkil. Wah, pedas sekali ini firman Tuhan. Daripada seluruh anggota tubuhmu binasa, ya, cungkil saudara. Halo, hati-hati dengan mata kita. Ya, firman Tuhan katakan kalau matamu ini menyesatkan, ya, menyesatkan kita, melihat hal-hal yang buruk, melihat hal-hal yang tidak membangun iman kita. Firman Tuhan cungkil, saudara. Daripada tubuhmu binasa. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Amin. Siapa ciptaan yang baru? Angkat tangan. Berarti kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau diubahkan. Kita tidak lagi mau melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Allah kita itu kudus, maka kita harus kudus di hadapan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita harus belajar hidup benar. Hari-hari ini kita harus belajar hidup kudus, supaya kita ini berkenan kepada Allah. Amin. Roh Kudus sebenarnya setiap hari, setiap tindakan yang kita tidak berkenan kepada Allah, Roh Kudus menasihatkan kita. Seringkali kita berontak, saudara. Roh Kudus mengingatkan, jangan begitu, jangan begitu. Ya, daging ini kadang lemah, tapi kita mau, Tuhan, saya mau menang, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Berikan saya kemenangan. Amin. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Supaya kita semakin hari kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Mana yang semakin hari mau berkenan kepada Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Saudara, kita percaya hari-hari ini kita jangan main-main lagi. Waktunya engkau berdoa, waktunya engkau baca firman Tuhan. Waktunya Roh Kudus mengingatkan kita, menasihatkan kita, lakukan. Amin, saudara. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh membentuk kita sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari saya undang WL pemusik. Tuhan itu baik, saudara. Kita jangan lakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kita jangan mendukakan hati Roh Kudus. Dia selalu setiap detik, setiap saat dia menasihatkan kita. Saat kita ditegur oleh Roh Kudus, saudara harus terus fokus kepada Tuhan. Kita jangan gagal fokus dengan hal-hal yang tidak berkenan, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, sehingga hidup kita yang tidak menjadi terang. Tapi kita mau fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini dunia sedang bergoncang, tapi tidak, kerajaan yang tidak tergoncang yaitu kerajaan Allah. Mari siapkan hidup kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Dekatkan hatimu kepada Tuhan. Amin.
minta ampun sama Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Tuhan mengampuni setiap kesalahanmu. Apapun hari-hari ini engkau lakukan yang tidak berkenan, matamu melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang porno, hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, kau minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan mau menerangi hidupmu, dan engkau boleh menjadi terang bagi banyak orang. Engkau menjadi terang bagi dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan memandang dari sorga. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dia melihat apa yang kita lihat. Tuhan mau hidup kita berkenan. Tuhan mau hidup kita kudus. Oh, katakan sama Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Selidiki hatiku. Yes. Kalau banyak hal-hal yang masih kau simpan, kepahitan masih kau simpan, hal-hal yang buruk kau masih simpan, minta ampun hari ini kepada Tuhan. Ampuni Tuhan. Tuhan mau engkau kudus karena Dia kudus. Haleluya. Yesus, ampuni umatmu Tuhan. Ampuni pelanggaran umatmu Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Aku percaya Tuhan, tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Engkau. Tanpa kami kudus, kami tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Ampuni umatmu Tuhan. Layakkan umatmu di hadapan-Mu untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melawat kami Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh sampai kepada jemaat-Mu di tempat ini, dan umat-Mu melakukannya setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah semakin hari umat-Mu di tempat ini boleh semakin kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan kembali. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh firman Tuhan. Berapa banyak yang diberkati boleh lambai tangan, haleluya. Bapak Ibu, pengumuman Ibu Gembala kita karena ada hal kedukaan harus berangkat ke Lampung beberapa hari yang lalu. Jadi dia tidak bisa bersama-sama dengan kita. Tetapi juga ada kabar duka dari jemaat kita yang kenal dengan Seni, ya, anaknya Ko Guan Hok dulu yang tinggal di sini. Jadi dia mantu istri dari Dendi itu meninggal kemarin, ya. Saat ini jenazah ada di Cisoka dan bukan Cisoka, di Sodong, ya, di Sodong. Nanti sore, nanti malam kita akan ada ibadah penghiburan ke sana, dan besok pagi juga kita akan berangkat untuk ke pemakaman. Pemakamannya di Cisoka. Jadi nanti kita gereja menyiapkan mobil
bagi Bapak Ibu yang mau ikut untuk melayat ke sana, bisa ikut di mobil angkot dan ada satu mobil Manton ya. Kita siapkan untuk berangkat mungkin pagi ya Bapak Ibu ya, karena itu butuh 1 jaman ke sana, mungkin 1 jam 1 jam setengah kita spare. Jadi kira-kira jam 8 kita sudah harus jalan dari sini, jam 8 setengah 9 gitu ya. Nanti mungkin bisa dikoordinir oleh Ibu Eti. Jadi Bapak Ibu yang mau pergi bisa kumpul sama-sama di IOK untuk kita turut berbelasungkawa, berduka cita bersama-sama dengan saudara yang berduka cita ya. Yang kedua, Natal kita tanggal 19 tetap akan berlangsung 2 kali. Setelah ini juga ada Natal sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak boleh tetap jam 1 siang nanti ya, jam 1 siang kita ada Natal sekolah minggu, boleh tetap mengantar anak-anaknya untuk ibadah Natal ya, siang nanti jam 1. Lalu bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan persembahan Natal ataupun ya janji iman sih udah telat kali ya, mungkin persembahan Natal bisa langsung menghubungi Yoel ya, bisa memberikannya kepada Yoel. Ibadah biasa hari Rabu tetap ada doa. Jadi bagi Bapak Ibu yang di rumah nggak ada kegiatan hari Rabu sore bisa ikut doa ya. Bapak-bapak juga terbuka boleh datang, bukan cuma ibu-ibu. Demikian kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, kalau sementara kita akan berpisah satu sama lain dengan iman percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat, dan dengan iman sungguhnya kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu sudah kami dengar, dan biarlah kami boleh menjadi jemaat yang beribadah setia dan sejati kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami datang bersama-sama beribadah di tempat ini, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah menyembah Engkau, dan kami sudah dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Dengan doa-doa kami kepada Engkau, memohon, meminta kepada Engkau ya Tuhan, memohon pengampunan segala kesalahan-kesalahan dan menjadi dosa dalam hidup kami. Kami percaya Engkau dengar itu ya Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan kami, dengan orang-orang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami serahkan kehidupan kami, masalah kami, tubuh roh jiwa kami kepada Engkau. Kami adalah milik kepunyaan Engkau ya Tuhan, dan kami terima berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Dengan iman percaya kami, dengan doa-doa permohonan kami Engkau dengar dan Engkau jawab dan Engkau berikan sesuai menjadi menurut kehendak Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya segalanya. Dia akan mencurahkan berkat untukmu. Apa yang kau minta, kau butuhkan, hari ini Dia berikan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertaimu dimanapun kau berada. Tuhan bersama dengan kasih-Nya menyertaimu dalam usaha pekerjaan sekolah apapun. Tuhan memberkatimu. Dengan iman engkau sudah terima. Oleh karena itu berdoalah. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus terima kasih.
Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu mendatang. Tuhan memberkati. Amin.